Breaking to the news, breaking news. Ini ada kabar yang cukup menarik dan aku cukup kaget ya. Soal kabar yang katanya ini musim terakhir Arif Aiman. Nah, boleh jadi aksi final Piala FA semalam akan jadi aksi terakhir Arif Aiman. Apakah benar kabar itu? Kemudian soal pertemuan yang mendapatkan respon positif, yaitu TMJ dengan Raja Muda Selangor ya. Ini juga mendapatkan perbincangan. Kemudian ada lagi soal pemain kacukan Malaysia yang katanya ini meminta bayaran tinggi untuk bermain di skuad kebangsaan ya. Ini menarik ya. Biasanya kan berlomba-lomba ingin masuk malah minta bayaran tinggi. Apakah itu juga benar? Dan yang terakhir soal hasil Piala FA semalam ya, di balik kemenangan JDT ini akan menguntungkan klub-klub yang lain. Ini kaitannya dengan Piala AFC. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Saya Haji Utama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kebetulan di tempat saya di Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia ini sedang hujan. Boleh dengar ya suaranya. Dan aku minta doanya juga buat teman-teman ya, karena ini aku tinggal tunggu hari-hari jelang kelahiran anak pertama saya. Ya, semoga diberi kelancaran dan kemudahan serta keselamatan tentunya. Amin ya. Mohon doanya ya teman-teman ya. Oke, baiklah. Ini cukup apa ya? Aku tadi baca media sukan Malaysia, Makan Bola, Voket ya, terkait apa yang sedang ramai atau baru saja diperbincangkan. Yang pertama ini cukup menarik soal isu bahwa penampilan Arif Aiman di Piala FA semalam boleh jadi akan jadi terakhir. Nah, apakah benar? Nah, ini aku baca dari makanbola.com ya. Musim terakhir Arif Aiman di Liga M, tanda tanya ya, masih ya. Perlawanan akhir Piala FA 2022 tahun ini berkemungkinan besar adalah perlawanan terakhir buat pemain sayap Johor Darul Ta'zim Arif Aiman Hanapi. Menurut satu ciapan di Twitter Kejar Bola, pemain terbaik perlawanan Piala FA 2022 itu bakal berkelana ke klub lain pada tahun hadapan. Beliau jelas berada dalam kelas tersendiri karena konsistensi yang ditampilkan serta menjadi antara watak penting buat JDT 2 musim belakangan ini. Pemain berusia 20 tahun itu ini berada dalam prestasi terbaiknya selepas berjaya membawa trofi Piala FA kembali ke JDT selepas 5 tahun. Ini aku juga baru tahu ya, JDT ternyata baru 2 kali juara Piala FA. Beliau juga sebelum ini telah berjaya membawa JDT mencipta sejarah dalam saingan ASEAN Champions League pada musim ini. Kejayaan demi kejayaan yang telah dikecapi oleh pemain muda ini bersama klub gergasi di Liga Malaysia, JDT dan beliau sememangnya layak untuk berada di pentas yang lebih tinggi. Nah, ini masih rumor ya dari cuitan di Twitter. Tapi kalau memang Arif Aiman ini akan pindah klub, ya menurut aku sih sudah saatnya Arif Aiman untuk keluar dari Liga Malaysia ya. Entah itu kalau di Asia, alternatifnya tentu mungkin Liga Jepun ataupun Liga Korea ya. Menurut aku dua pilihannya itu. Kalau Thailand ya janganlah. Kalau bisa ke itu antara Jepun ataupun Korea. Itu opsi, atau mungkin ada klub Eropa lain ya, karena kita tahu TMJ juga linknya sangat banyak dan boleh jadi ini akan difasilitasi, apalagi Arif Aiman juga masih sangat muda. Nah, kalau pindah ke klub selain JDT ya di Liga Malaysia, menurut aku ini akan sukar terjadi. Kayaknya nggak bakal lah ya untuk dalam waktu dekat ya. 20 tahun masih sangat muda ya. Kalau memang bermain di Malaysia ya paling tepat di Johor Darul Ta'zim. Nah, ini menurut teman-teman seperti apa? Apakah ini memang benar atau ini cuma cuitan belaka ya, dalam artian ya rumor saja gitu, akan segera berlalu dan Arif Aiman akan lanjut dengan JDT ya, menyelesaikan Liga Piala Malaysia atau mungkin stay lagi untuk musim hadapan ya. Kita tunggu saja seperti apa, karena kalau beberapa tahun yang lalu mungkin kalau kita cakap siapa player paling bernilai, berharga di Malaysia, dulu mungkin jawabnya Safawi Rashid ya. Tapi kalau sekarang kayaknya semua sepakat pemain paling berharga Malaysia saat ini adalah Arif Aiman ya. Masih muda usia, pengalamannya sudah tak perlu dilakukan lagi,
ya, penghargaan individual, pengalaman secara klub ya, tampil di kompetisi tertinggi di Asia, Liga Juara-juara Asia, dan udah beberapa kali gelar juga ya bersama dengan Johor Darul Ta'zim. Itu untuk Arif Aiman. Nah, yang kedua ini soal, ini cukup menarik ya. Ini didatangkan dari vocatfc.com. TMJ dan RMS berkongsi ide tingkatkan quality Liga Malaysia. Menarik ini. Pemilik klub bola sepak Johor Darul Ta'zim DYIM Mejar Jenderal Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim atau TMJ ya, hari ini telah mengadakan perjumpaan dengan delegasi Selangor FC yang diketuai DYTM Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sarafuddin Idris Shah Al-Haj ya. Ini Raja Muda Selangor. Menurut kenyataan resmi daripada Johor Southern Tigers, tujuan perjumpaan ini adalah untuk mengeratkan hubungan antara Johor dengan Selangor sambil berbincang mengenai pembangunan bola sepak. Kedua-dua klub saling berkongsi ide berkaitan cara untuk menambah baik Liga Malaysia, pembangunan belia dan bola sepak secara keseluruhan, kata kenyataan resmi. Pertemuan kedua anak raja itu turut mendapat reaksi positif dalam kalangan peminat bola sepak tempatan dan mungkin bakal menyaksikan persaingan yang lebih berkualiti dalam Liga Malaysia. Ya, ini baik ya responnya ya terkait pertemuan dua petinggi klub ini ya. Transformasi yang dilakukan oleh TMJ jelas semakin menjadi ikutan oleh pasukan lain. Hasilnya JDT berjaya meraih berbagai trofi sejak 2013 termasuk Piala AFC sekaligus mengharumkan nama negara di pentas Asia. Kecemerlangan Harimau Selatan dalam saingan AFC Champions League juga telah membantu meningkatkan mata ranking MA sehingga Malaysia dapat 2 slot otomatis ke ASEAN Champions League serta 2 slot playoff ACL musim 2024. Nah, ini menarik ya karena kalau kita tengok ya sebenarnya JDT dan Selangor ya sebenarnya rivalitas ya kalau mungkin secara perlawanan dia, tapi memang kesenjangan prestasi ini membuat agak kurang bergairah ya. Walaupun memang di pertemuan terakhir kemarin JDT ditahan imbang oleh Selangor ya. Dan memang banyak yang cakap juga menanyakan gol yang dicetak oleh JDT pada perlawanan kemarin itu. Tapi secara overall kita tahu Selangor apalagi di liga sangat jauh tertinggal ya dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Johor Darul Ta'zim gitu. Nah, ini mungkin untuk jangka panjangnya baik ya, selain memang karena ini dua tim besar yang ada di Malaysia, ditambah memang kedepannya ini kan Liga Malaysia akan bersaing di level yang lebih tinggi lagi ya. Kalau musim 2023 ini kalau aku tak silap itu Malaysia dapat jatah 1 lolos Liga Juara-juara Asia dan 2 itu melalui AFC. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan berita selanjutnya ya. Nah, tapi di 2024 karena prestasinya JDT dan juga Kuala Lumpur City FC, tapi lebih banyak Johor Darul Ta'zim jadi karena memang MA rankingnya sangat-sangat kekatrol naik ya. Jadi akan ada 2+2 di Liga Juara-juara Asia. Jadi kita akan bermain di level AFC Cup. Nah, kita tahu kalau bermain di Liga Juara-juara Asia, kalau sekedar ikut ya tentu saja akan dibantai habis-habisan di sana. Jadi memang tak hanya JDT ya, semua juga harus mulai mengikuti ya. Kalau tidak bisa selevel, paling nggak sekarang satu level lah di bawahnya secara manajemen, facility. Cobalah ke arah situ. Mungkin itu yang reaksi positif terkait yang coba didapat oleh para peminat bola sepak di Malaysia ya. Dan ya semoga juga kedepannya tidak jadi liga petani yang JDT ini tak terkalahkan, tak ada lawan gitu. Jadi biar seru lah seperti itu. Nah itu ya, ini menarik dan aku juga memberikan reaksi yang positif terkait pertemuan dua petinggi klub ini ya, yang sama-sama ya bolehlah menggerakkan klub ini ke taraf yang lebih tinggi khususnya untuk Selangor ya, karena nama besar Selangor ini tak kelihatan belakangan ataupun tahun-tahun akhir ini. Nah selanjutnya ini kaitannya dengan tadi ya, jadi ada hikmah ataupun nilai positif JDT juara semalam ya bagi klub-klub selain JDT, klub-klub Liga Super ya. Karena
Malaysia Football League kan sudah memberikan slot, sebenarnya juara Piala FA Malaysia ini akan mendapatkan satu slot untuk Piala AFC. Nah, tetapi dengan JDT juara, karena JDT sudah ada slot, kemungkinan sih slotnya nanti slot juara liga yang akan ke Liga Juara-Juara Asia. Nah, kemungkinan ini akan dialihkan untuk peringkat ketiga Liga Super ya. Jadi nanti 1+2 sama 3 ya kemungkinan ya. Jadi ada kesempatan klub-klub lain, Terengganu juga masih ada kesempatan ya. Kalau Selangor, aku tak tahu apakah ada kesempatan untuk Selangor, tapi agak berat ya. Kayaknya sih tidak. Jadi macam kayak Terengganu, Kedah mungkin masih ada kesempatan. Tapi kalau kita mengacu dari peringkat sekarang, memang yang paling berpeluang mendapatkan AFC Cup itu adalah Sabah dan juga Negeri Sembilan ya itu. Dan Terengganu di bawahnya punya kesempatan sebenarnya untuk memanfaatkan sisa perlawanan gitu. Jadi itu adalah sisi positifnya. Jadi jatahnya juara Piala FA ini akan dialihkan ke Liga. Kemungkinan seperti itu ya. Kalau aku salah, tolong dikoreksi. Nah, yang terakhir ini soal rumor juga ini. Diderahkan dari makanbola.com ya, pemain Kasukan dikatakan minta bayaran tak masuk akal, perkuat Harimau Malaya. Jadi kalau aku baca ini untuk bermain di kelompok umur ya, tim nasional Malaysia ini minta bayaran yang cukup tinggi. Kalau jadi aku baca itu puluhan ribu ringgit ya. Itu kalau kita kurskan, kalau 10.000 ringgit aja itu udah 35 jutaan ya. Jadi kalau misalnya 40 ya berarti bisa nyampe ratusan juta ya. Seperti itu ya. Nah, tapi aku tak ini kan tidak menyebutkan nama ya. Ini kan baru ada yang mengabarkan macam ini. Aku tak tahu juga kebenarannya. Semoga sih benar ini karena juga terpercaya lah ya makanbola.com. Dan di sini juga menegaskan harusnya mencontohkan apa yang dilakukan oleh Dian Puls. Nah, ini menarik ya karena sebenarnya harusnya semua berlomba-lomba pengen bermain untuk timnas. Ya mungkin berbeda antara pemain yang benar-benar nasionalis atau tempatan dengan player kacukan. Tapi player kacukan juga macam Dian Puls ini menjadi rujukan ya. Karena kan sejatinya kalau pemain profesional biasanya kalau bermain dengan timnas itu bukan soal bayaran ya, tapi soal harga diri, kebanggaan gitu. Jadi untuk mendapatkan uangnya ya yang menggaji itu klub. Kalau timnas itu memberikan bayaran ya seadanya gitu. Di Indonesia pun sudah tahu ya bahwa ketika bermain di timnas bayarannya ya jauh lah dibanding dengan bayaran ataupun gaji di klub ya. Karena untuk mendapatkan kekayaan dan segala macam itu didapat dengan kontrak yang besar di klub yang masing-masing. Nah, ternyata ada yang semacam itu juga ya, dan aku tak tahu siapa ini ya. Tapi itu sangat disayangkan sih hal semacam itu. Nah, itu untuk update selepas euforia juaranya JDT di Piala FA semalam. Sekali lagi tahniah untuk semuanya, untuk para penyokong. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Terima kasih ya yang udah menonton. Semoga sehat-sehat semua karena musim-musim hujan kayak gini ya. Ini banyak sekali kecelakaan, jadi semuanya harus tetap jaga diri masing-masing. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Dah.